Halo guys, ketemu lagi di channel saya In Excel Channel, sebuah channel yang akan selalu membahas mengenai fitur-fitur, trik-trik, tips, maupun tutorial bagaimana cara mengoperasikan beberapa formula, function, bahkan sampai ke Visual Basic atau yang biasa disebut makro. Nah, kali ini langsung saja seperti yang ada di judul YouTube saya akan menjelaskan cara bagaimana kita membuat sebuah looping, karena sebenarnya paling penting dan paling sering digunakan adalah looping ini. Nah, looping ini seperti apa? Looping itu kalau kita lihat atau kita cari tahu dari arti bahasanya, looping itu kan artinya berulang kali. Jadinya bagaimana sebuah fungsi itu bisa mengoperasikan formula atau perintah yang akan kita masukkan ke dalam Visual Basic ini secara berulang kali. Tentunya dengan kondisi-kondisi tertentu yang kita set di situ ya. Mungkin contoh sederhananya, misal kita akan membuat sebuah perkalian dari nomor 1, 2, 3 sampai misalnya 5. Oke, misalnya di sini angka 1, di sini angka 2. Ini misalnya random aja ya. Kita bangkitin angka random. Di sini hasil kali itu kita taruh di sini, kolom ini. Nah, mungkin cara sederhananya kita biasanya kalau untuk perkalian itu kita langsung menggunakan rumus, ya kan? Rumus ini dikali ini, atau angka 1 dikali angka 2 sama saja. Ini akan mendapatkan hasil seperti ini. Kok 5 kali 4 harusnya kan 20 dong. Nah, ini sebenarnya tidak persis. Nah, ini tidak persis angka bulat ya. Nah, ini kan tinggal kita tarik aja, jadi bisa menghasilkan perkalian yang sama untuk setiap barisnya sampai baris kelima. Nah, cuman ini kan kalau datanya sedikit, tapi kalau misalnya datanya banyak gimana? Misalnya ada ribuan, ada 3 ribuan, mungkin apakah satu-satu? Nah, caranya bagaimana? Kita menggunakan proses looping namanya. Ini coba saya kosongin. Nah, kita masuk ke Windows Visual Basic-nya. Gimana caranya? Ini di menu developer. Coba saya turunin. Di menu developer. Oke, terus Visual Basic. Pilih Visual Basic. Nah, di sini kita pilih sheet 1. Selanjutnya kita bikin namanya sublatihan. Nah, di sini sublatihan. Di sini kita akan bikin loopingnya. Sebenarnya ada beberapa formula atau function untuk looping ya. Nah, kali ini kita akan menggunakan formulanya, kita akan menggunakan function untuk loopingnya adalah for i next i. For i sama dengan 1 to 5 next i. Oke. Nah, setelah itu kita masukkan, kan kita akan memasukkan hasilnya berada di sini ya. Jadi sheet 1.cells. Nah, misalnya nih untuk di baris yang 6 nih, berarti kan cells ini itu harus mengandung angka row index dan kolom index, yaitu angka baris dan angka kolom. Angka barisnya adalah 6, angka kolomnya adalah F. F itu urutan ke-6. A, B, C, D, E, F, F itu 6. Jadi harusnya di sini kolom 6,6 sama dengan, berarti tinggal perkalian ini kali ini. Sheet 1.cell 6, berarti D, D itu 4. Oke, 6,4 kali sheet 1.cells 6,6.
5. Nah, coba kalau misalnya ini kita running. Oke, ini coba ini kita running ya. Kita running di sini makro latihan run. Nah, dia akan menghasilkan angka 18 perkalian ini. Nah, tapi kok nggak semuanya? Iya, karena kita baru mengeset untuk angka, di sini kita hanya membuat sebuah perintah di mana perkalian ini hanya untuk baris yang ke-6. Nah, gimana biar bisa looping sampai baris yang ke-5? Di sini kan kita sudah set untuk variabel i dari 1 sampai 5, lakukan ini. Kemudian selanjutnya. Nah, ini untuk barisnya kan kita mau pengulangannya berdasarkan baris. Di sini berarti ini kita ganti i. Kita ganti i. Kenapa kita ganti i? Artinya ketika cells ini berada, i-nya adalah 1, artinya i-nya 1,6. 1,6. Berarti di sini. Kan? Artinya nggak sesuai dengan harapan kita. Kenapa? Karena kan harusnya hasilnya berada di sini, di baris ke-6. Sementara kalau i-nya adalah 1 sampai 5, i-nya kan berarti hanya 1, baris pertama. Berarti berada di sini nih. Nah, caranya adalah biar dia berada di sini, i-nya kita tambah i plus 5, dimana ketika i-nya 1, angka i yang pertama yaitu 1 akan ditambah dengan angka 5, berarti baris ke-6. Jadinya hasilnya kan 6, berarti baris ke-6. Nah, di sini berarti kita tambah juga plus 5. Di sini plus 5 juga. 5. Nah, kalau sudah, artinya ketika i dimulai dengan angka 1, maka i ini akan berubah jadi 1 plus 5 berarti 6. 6 berarti 6 yang ada di sini berarti menandakan baris ke-6, kolom ke-6. Ini juga baris ke-6, kolom ke-4, baris ke-6, kolom ke-5. Setelah operasi ini dilakukan, dia akan melanjutkan next i. Next i-nya adalah 2. Berarti i-nya akan berubah jadi 2 di sini. 2 plus 5. 2 plus 5 artinya 7. Berarti baris ke-7, kolom ke-6. Begitu juga baris ke-7, kolom ke-4, baris ke-7, kolom ke-5. Begitu seterusnya sampai terakhir i-nya berubah menjadi angka 5. Coba kita running, latihan run. Nah, dia akan mengoperasikan semua perkalian ini dari baris ke-1 sampai baris ke-5. Oke. Dan sebenarnya banyak proses looping yang ada di Excel. Nah, ini sebenarnya kalau saya lebih enaknya menggunakan ini nih, menggunakan for i next i, lebih enaknya ini. Nah, itu saja dari saya. Jangan lupa subscribe-nya dan tombol loncengnya agar teman-teman selalu dapat notifikasi video terbaru dari saya. Dan semoga dengan teman-teman selalu menonton channel ini bisa membantu saya untuk mengembangkan channel ini juga lebih besar lagi, lebih banyak yang bisa saya share, dan lebih banyak yang bisa saya bagi ke teman-teman. Dan kita sama-sama di sini, tidak ada yang lebih pintar, kita bisa discuss, kalian bisa komen di bawah. Oke, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.